Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pagi ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk kita bisa bersekutu bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia dan pertolongan-Mu. Kesempatan yang Tuhan beri buat kami mau duduk diam, belajar, membaca, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami minta Allah Roh Kudus, kiranya Engkau memberikan roh hikmat kepada kami, roh pengertian, sehingga kami mendapatkan satu pencerahan kebenaran firman Allah. Dan melalui kuasa Roh-Mu kami dimampukan untuk kami bisa melakukan dan kami menjadi pelaku firman. Memberkati hamba-Mu yang sederhana ini untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan kiranya berkat kebenaran firman-Mu membawa hidup kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pagi hari ini di minggu pertama di bulan Juli 2020, saya ambil dalam kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tema khotbah saya pada minggu ini adalah tetap beriman di masa sulit. Kita akan belajar meneladani satu kebenaran yang dilakukan oleh tiga anak muda yang luar biasa yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita buka kitab kita di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini yang kita sama-sama renungkan memberikan satu pembelajaran dalam hal kualitas iman orang yang percaya. Kualitas iman orang percaya terlihat manakala diperhadapkan dengan sebuah tantangan, diperhadapkan dengan sebuah ujian. Di saat kita mempelajari kitab Daniel pasal yang ketiga, kita mendapatkan tiga anak muda yang luar biasa yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh kehendak Tuhan, tiga anak muda ini ada di pemerintahan Babilonia. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar apa yang melatar belakangi iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan saya yakin dan percaya iman seperti inilah yang Tuhan rindukan ada di dalam setiap kehidupan kita. Sedikit kita melihat tantangan apa yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Di dalam pasal 3 ayat yang pertama, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikan di antara Dura di wilayah Babel. Ayat yang kedua, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa dan bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri mentahbiskan patung yang telah didirikannya itu. Ada satu tantangan yang luar biasa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego sebagai orang-orang yang notabene ada di kalangan istana Raja Nebukadnezar. Memang pada awalnya ada satu peristiwa yang tidak mengenakan karena ada iri hati yang dialami, yang dimiliki oleh beberapa orang yang dekat dengan raja, yaitu teman-teman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka merancangkan bagaimana caranya supaya Sadrak, Mesak, dan Abednego dinilai ada satu kesalahan yang fatal dilihat oleh raja. Sehingga cerita mereka menyuarakan satu ide kepada Nebukadnezar sebagai seorang raja untuk membuat patung. Dan mereka berkata kepada Nebukadnezar, kiranya semua orang sujud menyembah kepada patung itu. Orang-orang yang tidak suka kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu persis kesetiaan iman Sadrak, Mesak, Abednego di dalam mereka mempercayai Allah, yaitu Yahweh. Ada satu tantangan yang luar biasa yang dihadapi oleh mereka. Ada satu undang-undang yang mengatakan siapapun orangnya yang tidak mau sujud menyembah kepada patung pada saat tiupan bunyi sangkakala, tiupan bunyi yang dikumandangkan, yang ditiup, itulah sebagai tanda dimulainya semua orang untuk sujud menyembah kepada patung. Tetapi ada pernyataan yang luar biasa dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Padahal ada satu hukuman yang berat. Siapapun orangnya yang didapati tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh raja akan dihukum, dibakar dengan nyala api yang sudah disiapkan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kesempatan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sikap yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayat yang kita baca tadi mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui Raja, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku ciptakan.
Iman yang dimiliki Sadrak, Mesak, dan Abednego luar biasa. Dia katakan, tidak ada gunanya Tuanku aku menyembah patung yang Tuanku dirikan. Seandainya tidak, bahwa Tuhan yang aku sembah tidak menolong aku, tidak melepaskan aku, sekali-kali aku juga tidak akan menyembah patung yang Tuhan dirikan. Iman yang luar biasa, dan saya terlalu yakin dilatar belakangi karena pengenalan kepada Allah yang benar. Sadrak, Mesak, dan Abednego tahu persis kepada siapa mereka percaya, kepada siapa mereka menyembah, yaitu kepada Tuhan yang melepaskan mereka dari permasalahan dalam catatan sejarah yang karyanya luar biasa, yang Sadrak, Mesak, Abednego ketahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego ada tantangan, ada ujian di dalam mereka menjalani kehidupan. Demikian juga kita sebagai orang yang percaya, tidak ada satu orang pun yang tidak terlepas yang namanya masalah. Tidak ada satu orang pun yang terhindar yang namanya persoalan. Tapi dengar baik-baik, kadang-kala Tuhan izinkan persoalan masalah terjadi dalam hidup kita. Tuhan punya maksud dan tujuan untuk menguji iman kita. Iman kita memiliki kualitas yang seperti yang Tuhan mau atau tidak. Dan itu terlihat tatkala masalah, pencobaan ada di dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita di saat masalah itu terjadi dalam hidup kita? Bagaimana respon kita yang kita mau lakukan manakala pencobaan, ujian, penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Hidup ini adalah sebuah ujian. Bagaimana kita sebagai orang yang percaya menghadapi semua itu? Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan satu keteladanan sikap hidup sebagai orang yang percaya kepada Allah. Apapun yang terjadi, meskipun ada hukuman berat, di situ dikatakan manakala pada saat Sadrak, Mesak berkata seperti itu, ayat yang ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Ada resiko tatkala Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak menyembah patung yang dibuat oleh raja. Resikonya adalah akan dimasukkan di perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Resikonya berat. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak memiliki ketakutan. Dan dia dengan lantang katakan, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung itu. Dan seandainya Tuhan pun gak menyelamatkan saya juga tidak sekali-kali menyembah patung.
Kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita, iman inilah yang Tuhan rindukan terjadi dalam hidup kita. Mampukah kita berkata, seandainya atau meskipun aku sudah berdoa kepada Tuhan, tetapi doaku belum terjawab, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Meskipun dalam hidupku sebagai orang yang percaya, aku mengalami hal yang tidak aku inginkan, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Biarlah sikap ini menjadi pembelajaran buat kita. Ada kebenaran-kebenaran yang akan kita dapatkan di saat kita belajar dalam kitab Daniel pasal 3, khususnya keteladanan kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya supaya kita tetap beriman kepada Tuhan Yesus di masa yang sulit? Kita mampu memiliki iman yang punya kualitas yang luar biasa seperti yang Tuhan Yesus inginkan, manakala kita mampu memaknai sebuah ujian yang terjadi di dalam hidup kita. Tadi saya katakan, tidak ada satu orang pun di muka dunia ini, dan juga di dalamnya orang-orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, tidak mengalami satu masalah. Bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, masalah, ujian, penderitaan pasti kita alami. Marilah kita atas dasar kebenaran firman Tuhan memaknai sebuah ujian, memaknai sebuah penderitaan yang terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya, diukur atas dasar firman Tuhan. Hal inilah yang akan membantu kita, menolong kita untuk memiliki iman yang teguh di masa yang sulit seperti ini. Memaknai sebuah ujian yang terjadi di dalam kehidupan kita sesuai dengan pembacaan renungan firman Tuhan pagi hari ini dalam Daniel pasal yang ketiga. Kita lihat ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-25. Ini yang pertama. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atasnya. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. 25, katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu, mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu peristiwa yang luar biasa. Resiko yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego manakala mereka tidak menyembah patung itu. Benar, titah raja, mereka dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat. Ada peristiwa yang dilihat oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego manakala
bertugas. Ada orang-orang pilihan raja yang membawa mereka untuk memasukkan di perapian. Mereka masih ada di pinggir peleburan api. Mereka hangus terbakar. Dan itu dilihat langsung oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan dilihat langsung oleh raja. Dan ada juga peristiwa yang lain yang dilihat dan dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego ada dalam perapian yang menyala-nyala 7 kali lipat itu, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mengalami kepanasan. Bahkan rambut di kepalanya pun saya katakan tidak tersulut oleh api. Bahkan oleh dari penglihatan Raja Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar melihat ada satu orang di situ, seperti mukanya seperti dewa. Dan itulah yang terjadi. Dari ayat ini saya menemukan satu kebenaran untuk memaknai sebuah ujian. Yang pertama, ujian adalah kesempatan kita melihat Tuhan. Di saat Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami satu ujian ada di perapian yang menyala-nyala, mereka melihat dan mereka merasakan pertolongan Tuhan. Saya menempatkan diri sebagai Sadrak, Mesak, dan Abednego tatkala ada di perapian yang menyala-nyala. Mungkin saya bertanya, kok saya nggak alami apa-apa yang namanya kepanasan? Nah, katanya 7 kali lipat panasnya. Dan saya berkata, ini karena pertolongan Tuhan. Ujian adalah satu kesempatan untuk kita mengalami Tuhan. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak salah dia berkata bahwa dia yang mereka sembah, yaitu Allah, akan melepaskan mereka. Sadrak, Mesak, Abednego mengalami pertolongan Tuhan. Di dalam Yesaya 43 ayat yang kedua, ujian adalah kesempatan kita mengalami Tuhan. Yesaya 43 ayat 2 katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, firman Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran firman Allah beberapa minggu yang lalu, beberapa kali saya katakan bahwa Allah kita dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Allah tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Manakala saudara rindu mengalami pertolongan Tuhan, pada saat ujian, masalah, penderitaan, mungkin seperti yang kita alami saat ini, jangan kecil hati, tetap percaya kepada Tuhan, tetap memiliki, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Tuhan, apapun yang terjadi, seperti yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Masalah, penderitaan apa yang kita alami saat ini,
sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kalau kita merenungkan kehidupan kita pada hari-hari, bulan-bulan yang kita lalui selama ini, kelihatannya Tuhan gak menjawab doa kita dengan baik. Telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar doa kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tunggu waktunya Tuhan. Tuhan sedang menguji iman kita. Masihkah kita bisa berkata, apapun yang terjadi, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan Tuhan. Disitulah saudara dan saya akan melihat Tuhan, akan mengalami pertolongan Tuhan yang di luar jangkauan pikiran kita. Ujian membuat kita untuk mengalami Tuhan. Ayub berkata, api persoalan juga menjadikan kita lebih rendah hati. Melalui api, melalui ujian, kita dimurnikan layaknya emas. Dalam Ayub 43 ayat yang ke-10, kita batasi dalam Daniel pasal yang ketiga, kita lihat dalam kitab Ayub. Ayub pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ujian membentuk karakter kita. Ujian membawa kita menuju kepada kedewasaan. Dari kedewasaan iman itulah kita akan mengalami kepenuhan Allah. Dari kepenuhan Allah itulah kita akan mengalami janji-janji Tuhan. Ujian membawa hidup kita untuk mengalami Tuhan, untuk melihat Tuhan. Yang kedua, ayat yang ketiga sampai pasal yang ketiga ayat 24 sampai ayat 25 dan ayat 27. Saya nggak akan bacakan banyak ayat itu, tetapi saya mengulangi tadi kita sudah baca. Tatkala Sadrak, Mesah dan Abednego dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala itu 7 kali lipat, Raja melihat, banyak orang melihat, ada satu pribadi yang mukanya seperti muka dewa. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-25, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Raja melihat ada satu pribadi yang ada bersama-sama dengan Sadrak, Mesah dan Abednego. Dan Raja melihat pribadi itu mukanya seperti muka dewa. Banyak para teolog menafsirkan ini adalah pernyataan teofani keilahian Yesus. Tuhan Yesus menampakkan diri dalam PL, di dalam kisah Sadrak, Mesah dan Abednego. Artinya, hal yang kedua untuk kita memaknai dalam sebuah ujian. Yang kedua, ujian membuat orang lain melihat Tuhan. Melalui peristiwa Sadrak, Mesah dan Abednego,
dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Raja dan banyak orang yang dekat dengan raja melihat ada Tuhan bersama dengan mereka. Ada pribadi yang mukanya seperti dewa ada di tengah-tengah mereka. Ujian yang kita alami sebagai orang yang percaya, tatkala kita masih kuat melalui iman kita, kita hadapi semuanya dengan ketabahan, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Pengalaman untuk kita ditolong oleh Tuhan akan terjadi. Pengalaman pertolongan Tuhan itulah yang akan menjadi satu kesaksian yang akan dilihat oleh banyak orang, yang akan dilihat oleh begitu banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan, dan kehidupan kita menjadi saksi. Tuhan sedang merancangkan dan Tuhan menghendaki penderitaan, masalah terjadi dalam hidup kita supaya kita mengalami Tuhan, dan yang kedua supaya orang lain juga melihat bahwa ada Allah yang hidup yang saudara dan saya sembah. Ujian membuat orang lain melihat keberadaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian hidup perlu kita perlihatkan ke tengah-tengah dunia ini melalui apa? Pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Hidup bersama dengan Tuhan. Saya terlalu yakin manakala kisah Ayub yang endingnya luar biasa, di saat banyak orang melihat keberadaan Ayub pada masa kini, maka banyak orang akan mengenal dan percaya kepada Tuhan yang Ayub sembah. Demikian juga kita, tatkala kita kuat dan tetap beriman di masa yang sulit, disitulah kita akan mengalami Tuhan, pertolongan Tuhan. Dari pertolongan Tuhan itulah menjadi satu alat kesaksian yang kita saksikan kepada banyak orang, dan orang lain mengalami, melihat, dan melalui pertolongan Allah Roh Kudus sebagai sarana mereka untuk mengenal dan percaya kepada Tuhan. Memaknai sebuah ujian, yang pertama, ujian membuat kita mengalami Tuhan, dan ujian membuat orang lain melihat Tuhan. Yang ketiga, Daniel pasal 3 ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Setelah peristiwa yang dilihat oleh raja, setelah peristiwa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang dilepaskan oleh Tuhan, yang Tuhan menyatakan kuasanya bebas dari api yang menyala-nyala 7 kali lipat. Disitulah raja melihat bahwa Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah yang luar biasa. Sehingga raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego dalam ayat yang kedua. Artinya, kebenaran yang ketiga untuk memaknai sebuah ujian. Ujian akan mendatangkan promosi dalam Tuhan. Haleluya. Manakala saudara rindu mengalami promosi dari Tuhan, mengalami kedudukan yang naik, peningkatan berkat Tuhan, berbahagialah manakala saudara menghadapi ujian. Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapat anugerah yang luar biasa dari Tuhan melalui Raja Nebukadnezar.
Bahkan di dalam ayat-ayat di situ dikatakan, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Dengar baik, ini kata-kata Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak dan Abednego. Nebukadnezar berkata, sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Membuktikan bahwa ujian bukan cuma sekedar membawa kita mengalami Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, tetapi ujian yang kita alami sehingga kita mengalami pertolongan Tuhan, ujian itu akan membantu membuat orang lain melihat Tuhan. Dan ujian itu akan membawa orang untuk mengakui siapa Allah kita. Dan yang ketiga, ujian itu akan membawa kita mendapatkan promosi dari Tuhan. Pengertian yang mudah. Seorang pelajar, bila mana dia mau naik tingkat, dia harus melewati sebuah ujian. Tidak ada ujian yang tidak bisa kita lewati bersama. Kehidupan ini adalah sebuah ujian. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Bagaimana caranya untuk kita mengalami rancangan yang terbaik itu? Mari kita jalani. Kadang-kala Tuhan beri ujian demi ujian, supaya kita memiliki kadar kualitas iman yang semakin dewasa. Ujian membentuk hidup kita, membentuk karakter kita, sehingga kita muncul seperti emas, kata kitab. Dan di situ ada berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan buat kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah, kata Yakobus, tatkala kita mendapatkan satu ujian. Karena ujian itu mendatangkan sukacita, damai sejahtera yang Tuhan siapkan. Dialah firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, keteladanan dari sikap Sadrak, Mesak dan Abednego. Apapun yang terjadi, mereka tetap percaya kepada Allah. Demikian juga kita, apapun yang terjadi, persoalan apapun yang terjadi, penderitaan apapun yang terjadi, kiranya kita tetap percaya kepada Tuhan. Kiranya kita tetap datang dan sujud menyembah kepada Tuhan, dan kiranya kita tetap mengandalkan Dia satu-satunya kita. Maka kita akan mengalami Tuhan, maka orang lain akan melihat Tuhan dalam diri kita, dan yang luar biasanya kita akan mendapat berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan siapkan buat kita. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini memotivasi kami untuk kami tetap beriman di masa yang sulit sekalipun, karena kami tahu melalui ujian itu kami akan mengalami Tuhan. Melalui ujian itu kami akan menjadi satu kesaksian dalam hidup, sehingga orang lain boleh melihat Tuhan dalam diri kami. Dan ujian itu akan membawa hidup kami untuk mengalami Tuhan yang lebih dan mendapat promosi dari Tuhan. Rancangan Tuhan yang terbaik akan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih, dan kiranya pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang akan memampukan semua umat-Mu, umat kepercayaan yang Kau percayakan buat kami, gembalakan di mana saja berada. Kiranya Engkau kuatkan iman mereka, teguhkan iman mereka, dan pertolongan Roh Kudus itulah yang akan membawa mereka untuk tetap
Terima kasih, dan Engkaulah yang menjadi jawaban dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya.